Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia maya yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama terkait dengan undang-undang perbankan syariah dan juga perbedaan bagi hasil dan juga dengan bunga dengan pendekatan kajian implementatif. Sahabat dunia maya, saya yakinnya sahabat-sahabat semuanya sudah mempunyai gambaran lah, mempunyai kerangka konseptual lah terkait dengan undang-undang perbankan syariah. Jadi ini adalah legal formal perbankan syariah bisa beroperasi di Indonesia. Sedangkan perbedaan antara bagi hasil dan juga bunga itu kan ya. Secara implementatif itu bagaimana sih? Apakah ada perbedaan? Apakah ada kesamaan? Gitu kan. Ini belum membahas terkait dengan hukum bunga. Yang jelas eh, kalau riba itu diharamkan, tapi kalau bunga ini menjadi khilafiyah dan nanti akan menjadi apa itu perbincangan ataupun tema tersendiri. Sahabat dunia maya, langsung saja terkait dengan undang-undang yang dipakai dalam perbankan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia itu ada dua. Yang pertama adalah hukum normatif dan juga hukum positif. Apa sih yang dimaksud dengan hukum normatif itu? Jadi hukum normatif adalah sumber-sumber hukum yang menjadi landasan norma dari aktivitas keyakinan dalam tanda kutip individu dalam menjalankan agamanya. Jadi yang dimaksud individu di sini adalah berarti bersifat personal atau perorangan. Kalau dalam konteks institusional atau lembaga, karena ini dimaksud adalah perbankan, maka ya di sini yang dimaksudkan hukum normatif di sini adalah berlaku bagi institusional bank tersebut. Nah, hukum normatif ini berlaku bagi setiap bank yang melabelkan brand atau namanya syariah. Jadi sekali lagi hukum normatif seperti itu. Selanjutnya, maka prinsip operasionalnya yang dikembangkan harus merujuk pada norma-norma syariah atau nilai-nilai syariah Islam. Hukum normatif secara umum dapat dirujuk institusi perbankan itu ada dua, yakni sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan juga mungkin fikih gitu ya. Terus yang kedua adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang dalam hal ini adalah dibackup oleh Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi itu adalah hukum normatif yang dipakai atau landasan hukum perbankan syariah yang bersifat normatif yang dipakai oleh uh, perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah hukum positif atau undang-undang uh, negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya terkait dengan perbankan syariah yang telah terbit 3 undang-undang ya. Jadi kalau di sini uh, bisa dilihat saya menggunakan redaksi evolusi Undang-Undang Dasar Hukum Pengaturan Perbankan Syariah Nasional karena dalam waktu kurun uh, 6 tahun gitu kan ya sudah ada 3 undang-undang yang mengcover terkait dengan perbankan syariah. Jadi itu progres yang sangat cepat itu hanya evolusi. Nah, yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kalau kita melihat sejarah keberadaan perbankan syariah di Indonesia, yang pertama kali ada itu adalah BMI. Apa sih BMI itu? BMI adalah Bank Muamalat Indonesia. Jadi pada waktu itu regulasi bank Islam sangat belum memadai karena yang dipakai hanyalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan belum secara komprehensif atau secara lengkap menjelaskan sistem
atau prinsip syariah. Jadi saya underline, saya garis bawahi bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 itu belum secara komprehensif menjelaskan sistem atau prinsip syariah. Jadi di dalam undang-undang tersebut itu hanya redaksionalnya, di dalamnya secara entry point membahas terkait dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi kalau kita melihat, bisa di-download nanti undang-undangnya. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia itu dijelaskan bahwasanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usahanya semata-mata pada prinsip bagi hasil. Nah, kurun waktu tahun 92 ke 98 maka tidak ada atau tidak bermunculan perbankan selanjutnya atau bank-bank lainnya, cuma satu saja yakni Bank Muamalah Indonesia, karena yaitu terhegemoni dengan yang namanya peraturan. Nah, terus yang kedua muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait dengan perubahan atas Undang-Undang tahun 1992. Kalau kita melihat secara seksama latar belakang kelahiran undang-undang ini, yakni nomor 10 tahun 98 terkait dengan perubahan tentang undang-undang nomor 7 tahun 92, dikarenakan ada beberapa aspek ini kan. Yang pertama yakni respon terhadap krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi tahun 97 yang melanda Indonesia. Jadi pada waktu itu perpindahan orde lama gitu ya, orde baru gitu ya, ke reformasi, terjadi yang namanya goncangan politik yang sangat luar biasa sekali. Ternyata mengakibatkan inflasi, gitu, harga melambung tinggi, kurs bunga dan seterusnya. Tapi secara tidak langsung justru bank syariah atau bank muamalah pada waktu itu menunjukkan eksistensinya karena menggunakan pendekatan atau prinsip bagi hasil. Artinya apa sih? Kalau orang usaha, kalau objek yang diusahai itu tidak mendapatkan laba yang banyak, minimal modal tidak hilang. Nah, sebaliknya kalau dengan menggunakan perangkat bunga, pinjam sekian juta harus mengembalikan dengan kurs bunga yang sekian, maka orientasinya kan harus untung, padahal negara gejolaknya yang sangat luar biasa sekali. Sehingga disinilah bank muamalat atau bank Islam pada waktu itu menunjukkan eksistensinya, sehingga negara melihat, oh ternyata bank syariah atau bank muamalat ini perlu payung hukum yang lebih kuat demi menunjukkan eksistensinya. Jadi di dalam bank umum, di dalam undang-undang ini, bank umum bisa melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 dan pasal 3. Boleh konversi dan bank sistem berganda. Jadi seperti itu. Kedua, alasannya kenapa bank terbit, karena respon terhadap perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak secara cepat. Jadi kalau dulu itu cuma masih prinsip bagi hasil, kalau pada era ini bisa dikatakan di era 98, Undang-Undang 98 itu juga menandai adanya era dual banking system di Indonesia. Brand syariah tidak harus dioperasionalisasikan oleh bank berbasis pada total bank umum syariah, tapi bank umum konvensional itu hanya bisa membuka unit gitu kan ya. Di bahasa lainnya adalah bisa tapi bisa hanya unit usaha syariah yang menginduk pada bank konvensional. Nah, seperti itu. Ternyata dengan adanya undang-undang nomor 10 tahun 98, maka disusulah bank-bank syariah yang lainnya itu. Nah, ada kemudian bermunculan bank syariah mandiri serta bank-bank konvensional yang membuka unit usaha syariahnya gitu, atau office channeling gitu kan. Dalam perkembangannya BMI sebagai atau bank muamalat mau tidak mau harus kita akui sebagai pionir bank syariah di Indonesia gitu kan ya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait dengan perbankan. Kelahiran undang-undang ini
bisa dikatakan sebagai kemajuan yang sangat signifikan era perbankan syariah nasional atau di Indonesia gitu ya. Karena pada prinsipnya beberapa pertimbangan yang dipakai di dalam penerbitan undang-undangan ini, yakni bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yakni Indonesia untuk mencapai atau menciptakan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. Jadi dengan konsep uh, pada nilai keadilan, konsep kebersamaan, konsep pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, masyarakat sudah mulai melek gitu kan ya, terkait dengan jasa-jasa yang diberikan oleh perbankan syariah yang semakin meningkat. Selain itu, uh, perban apa itu Undang-Undang Nomor 21 ini sebagai acuan yang dipakai perbankan pada saat ini. Secara langsung di dalam undang dari beberapa pasal gitu ya, yang nanti di bawah akan kita jelaskan. Jadi kalau di sini dilihat bahwasanya eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh kesadaran dan kebutuhan umat Islam yang menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan tuntunan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas. Jadi tadi sudah saya jelaskan tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjadi tonggak yuridis baru operasional bank syariah di Indonesia. Sudah jelas sekali. Jadi ini sebelumnya terkait dengan dasar yang dipakai dalam legal formal atau dasar-dasar landasan hukum operasionalisasi bank syariah di Indonesia. Jadi sahabat-sahabat semuanya harus bisa lah menjelaskan terkait dengan dasar hukumnya, tidak hanya menurut Al-Quran sekian, ayat sekian, hadis ini berbunyi, tapi juga harus mampu menjelaskan legal formal karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan falsafah Pancasila gitu kan ya. Nah, ini tadi jadi sahabat-sahabat dunia maya bisa melihat, bisa mendownload ini tugas sampean. Saya kira karena ini merefresh saja, nggak usah saya jelaskan secara detail gitu kan, secara detail. Sampean download cukup cari di Google gitu kan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah gitu kan ya. Itu langsung muncul semuanya poin-poinnya seperti ini bab 1 sampai bab 13. Bab 1 menerangkan terkait dengan ketentuan umum gitu kan. Bab 2 azas, tujuan dan juga fungsi. Bab 3 perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan. Bab 4 jenis dan kegiatan usaha, pelayakan penyaluran dana dan juga larangan bagi bank syariah dan juga usaha unit syariah. Bab 5 pemegang saham pengendali, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, direksi dan juga tenaganya. Ini tata kelola di bab 6 prinsip prudensial sistem atau prinsip kehati-hatian dan pengelola risiko perbankan syariah. 7 rahasia bank. Bab 8 pembinaan dan pengawasan. Jadi salah satu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adanya di dewan pengawas. Jadi sama-sama ada pengawasnya, tapi kalau di bank syariah untuk menjaga kehalalan daripada produk dan operasionalnya ada yang namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah ya. Terus selanjutnya adalah lembaga penyelesaian sengketa. Nah, di bab 9 ada apa saja ada. Terus bab 10 sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan lainnya. Dan yang terakhir adalah ketentuan penutup. Di sini sudah jelas semuanya. Silahkan dipelajari, dibaca gitu kan ya. Juga direnungi.